Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang Pancasila sebagai pengetahuan filsafat. Untuk itu jangan lupa tonton video kami ya, linknya ada di bawah ini. Dadah, let's go check it out. Pengertian Pancasila dan filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dimaknai Pancasila sebagai perwujudan pemikiran terdalam bangsa Indonesia, bersifat menyeluruh dan utuh yang terdiri dari sila-sila di mana masing-masing sila tidak dapat dilepaskan satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan berdirinya negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai sebuah filsafat memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda-beda dengan filsafat lainnya, yaitu sila-sila Pancasila yang merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Lalu dengan pengertian lainnya, apabila tidak bulat dan utuh atau sila satu dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi terkait karakteristik Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama ada sistematis, artinya Pancasila merupakan sistem filsafat yang terinterpretasi terdiri dari 5 sila yang terkait dan membentuk kesatuan yang utuh. Dan yang kedua ada dinamis, Pancasila bersifat dinamis, artinya dapat terinterpretasikan dan diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga ada universal, artinya nilai-nilai Pancasila dapat diterima oleh semua orang tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait hakikat Pancasila sebagai filsafat. Pancasila merupakan sistem nilai yang mendasari kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai filsafat, ia memberi arah hidup, menjadi dasar hukum, dan menjaga identitas bangsa. Pancasila bersifat terbuka dan adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa mengubah prinsip dasarnya. Dua istilah yang menunjukkan pentingnya kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Filosofi Grondslag, yang itu adalah istilah dalam bahasa Belanda yang berarti landasan filosofis atau dasar filosofis. Nah, dalam konteksnya istilah ini itu merujuk pada prinsip-prinsip mendasar yang menjadi dasar pemikiran atau ideologi tertentu, termasuk dalam filsafat, pendidikan, atau sistem kepercayaan. Nah, sebagai contohnya itu dapat ditemukan dalam ideologi negara, pendidikan, agama, hingga ilmu pengetahuan. Nah, dasar filosofi negara ini lebih bersifat teoritis dan abstrak, yaitu cara berpikir dan memandang realita dengan sedalam-dalamnya untuk memperoleh kebenaran. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu Will Tanfang, lebih mengacu pada pandangan hidup yang bersifat praktis, serta tumbuh dan berkembang secara alami di dalam kehidupan masyarakat. Pancasila sebagai filsafat memiliki beberapa objek yang mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Adapun nilai-nilainya tersebut adalah yang pertama, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana hal ini menekankan terhadap penghargaan terhadap martabat manusia, yang mana ada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan solidaritas sosial. Yang kedua, persatuan Indonesia, di mana nilai ini menekankan kepada penghargaan terhadap keberagaman yang ada, mulai dari suku, bahasa, bangsa, dan serta budaya yang ada di dalam masyarakat, di mana kalau hal ini terdapat persatuan maka akan mencapaikan tujuan bersama. Baik, saya akan melanjutkan tentang objek dari Pancasila sebagai filsafat. Yang ketiga, kedaulatan rakyat, di mana menegaskan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Objek ini mencangkup partisipasi demokrasi, kemudian partisipasi politik dan hak asasi manusia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Objek ini menekankan pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana Pancasila mengajarkan pentingnya keadilan sosial sebagai tujuan bersama. Objek ini mencangkup pemerataan kesejahteraan, akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Jadi kesimpulannya adalah Pancasila sebagai pengetahuan filsafat menjadi pedoman atau landasan di dalam sistem politik dan sosial yang menciptakan keseimbangan antara nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Hal tersebut tercermin dalam nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana warga negara Indonesia diberikan kebebasan untuk beragama. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip kemanusiaan ini tercermin dalam pembagian bantuan kepada korban bencana alam tanpa memandang ras, suku, agama, dan golongan. Ketiga, persatuan Indonesia, di mana pemerintah mengajarkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan melalui pendidikan. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, di mana suatu keputusan pasti diambil melalui mufakat, yang salah satunya adalah pemilihan presiden. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan ini tercermin dalam
pemerintah yang mendistribusikan kekayaan dan pembangunan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Ya, baiklah teman-teman, sekianlah hasil video materi tentang Pancasila sebagai pengetahuan filsafat. Ya, semoga video ini bisa menambah edukasi teman-teman, menambah pengetahuan teman-teman. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih. Dadah!